Awal yang mencekam. Pada tahun 1994, Ferdi dan 3 teman dekatnya, Tama, Wahyu, dan Yana, berangkat menuju Sumatera Selatan untuk bekerja di proyek konstruksi besar. Mereka semua adalah pekerja keras yang berharap proyek ini akan memberikan mereka keberuntungan dan penghasilan yang lebih baik. Ferdi, yang menjadi pemimpin kelompok, optimis bahwa dengan kerja keras mereka, kekayaan akan segera menghampiri. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di lokasi proyek yang terletak jauh dari keramaian kota. Hutan lebat mengelilingi area tersebut, dan suasana seketika terasa berbeda. Suara burung dan hewan liar yang biasanya mengisi hutan seakan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ferdi berusaha menepis rasa tidak nyaman yang merayapi dirinya dan menyemangati teman-temannya untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Malam pertama tiba, dan mereka berkumpul di gubuk sederhana yang disediakan sebagai tempat istirahat. Gubuk itu terbuat dari papan kayu, dan suasananya cukup gelap, hanya diterangi oleh lampu minyak yang bergetar. Sambil berbincang-bincang ringan untuk menghilangkan ketegangan, mereka menyusun rencana kerja untuk hari-hari ke depan. Namun, suasana menjadi mencekam ketika malam semakin larut. Saat mereka berusaha tidur, suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki yang tidak terlihat, tangisan bayi yang jauh, dan suara gamelan yang samar-samar mengisi malam. Ferdi dan teman-temannya saling pandang dengan tatapan cemas. Ferdi mencoba untuk bersikap tenang, meyakinkan mereka bahwa semua itu hanyalah suara hutan. Tiba-tiba, lampu minyak di gubuk berkedip-kedip, menyebabkan kegelisahan di antara mereka. Tama, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. "Kita harus hati-hati," katanya dengan suara bergetar. "Tempat ini mungkin tidak semen yang kita pikirkan." Wahyu, yang dikenal sebagai sosok yang lebih skeptis, menceritakan kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan para pekerja proyek sebelumnya. "Ada pekerja yang meninggal secara misterius di sini," ujarnya. "Mereka mengatakan bahwa tempat ini angker, dan ada yang harus dibayar untuk menyelesaikan proyek ini." Ferdi merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Meskipun ia mencoba menepis cerita-cerita tersebut, benih ketakutan mulai tumbuh di dalam dirinya. Mereka berusaha untuk tidur, tetapi suara-suara aneh terus mengganggu, membuat mereka terjaga sepanjang malam. Pagi menjelang, tetapi perasaan tidak nyaman tetap membayangi mereka. Saat bersiap-siap untuk memulai pekerjaan, Ferdi berusaha untuk mengalihkan perhatian teman-temannya dari kejadian malam sebelumnya. Mereka mulai bekerja dengan semangat, tetapi setiap kali suara aneh terdengar, suasana menjadi tegang. Masing-masing dari mereka mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Ketika mereka beristirahat di siang hari, Ferdi dan teman-temannya berbincang tentang rencana mereka untuk memanfaatkan proyek ini sebaik mungkin. "Kita harus mencari cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari proyek ini," kata Ferdi, berusaha menunjukkan antusiasme. Namun, di dalam hatinya, ia tidak dapat menghilangkan rasa gelisah yang terus mengganggu. Malam kedua tiba, dan ketegangan semakin meningkat. Suara-suara aneh kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari malam sebelumnya. Suara langkah kaki, tangisan, dan suara gamelan seakan membentuk harmoni yang menyeramkan di tengah kegelapan. Ferdi merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, dan rasa takut mulai menyelimuti. Salah satu pekerja, Burhan, tiba-tiba berteriak saat terbangun dari tidurnya. "Ada yang di sini, saya merasakannya." Ia tampak panik, membuat semua orang terbangun. Ferdi berusaha menenangkan Burhan, tetapi ketakutan sudah menyebar ke semua orang. "Kita harus pergi dari sini," seru Tama. Tidak bisa menahan ketakutannya. Namun, Ferdi merasa ada tanggung jawab untuk melanjutkan proyek ini. "Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya dengan suara tegas. "Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Malam itu, meskipun mereka berusaha untuk tidur, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Mereka berjanji untuk tetap bersama dan saling menjaga satu sama lain. Namun, ketidakpastian dan rasa takut akan apa yang mungkin terjadi di malam hari terus membayangi mereka.
Pencarian yang terbengkalai. Malam kedua di lokasi proyek semakin mencekam. Ferdi dan teman-temannya berusaha menanggalkan ketakutan yang menggerogoti mereka, tetapi setiap suara yang terdengar membuat mereka semakin waspada. Suara langkah kaki yang samar, tangisan bayi, dan suara gamelan yang jauh seakan menjadi bagian dari malam yang tidak pernah berakhir. Ferdi merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk muncul. Pagi hari, mereka mulai bekerja dengan semangat yang semakin menurun. Meskipun pekerjaan harus dilanjutkan, rasa takut mengintai setiap langkah mereka. Ferdi berusaha untuk memimpin tim dengan baik, tetapi ia bisa merasakan bahwa ketidakpastian menggerogoti semangat teman-temannya. Yana, yang biasanya ceria, kini terlihat murung dan gelisah. Saat istirahat, Wahyu kembali menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang proyek sebelumnya. Dengar, ada seorang pekerja yang tiba-tiba menghilang di sini, katanya. Semua orang terdiam. Dia ditemukan beberapa hari kemudian, tetapi sudah tidak seperti sebelumnya. Matanya kosong, dan dia tidak bisa berbicara. Ferdi menatap Wahyu dengan cemas. Kita tidak boleh membiarkan cerita-cerita ini mempengaruhi kita, ujarnya, berusaha menenangkan suasana. Namun, di dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusan untuk tetap melanjutkan proyek ini. Malam ketiga tiba, dan suasana semakin menegangkan. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Di tengah malam, saat mereka sedang beristirahat, terdengar suara jeritan dari luar gubuk. Semua orang terbangun, dan Ferdi segera berlari keluar untuk memeriksa. Di luar, mereka melihat Burhan, yang tampak ketakutan dan panik. Ada sesuatu di luar, saya melihatnya, teriak Burhan, wajahnya pucat. Ferdi dan yang lainnya berusaha menenangkan Burhan, tetapi ketakutan sudah menyebar ke seluruh kelompok. Mereka kembali ke dalam gubuk, berusaha untuk tetap tenang meski suasana semakin mencekam. Beberapa saat kemudian, suara keras terdengar dari arah tempat mereka bekerja. Suara balok kayu yang jatuh dan berdebam membuat mereka semua terloncat. Apa itu? Seru Tama, menatap Ferdi dengan mata yang lebar. Ferdi merasa jantungnya berdebar kencang, dan instingnya memberitahu bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Namun, Ferdi tidak ingin terlihat lemah di depan teman-temannya. Kita harus tetap fokus dan menyelesaikan pekerjaan kita, katanya, meskipun suara di dalam hatinya berteriak untuk pergi. Mereka melanjutkan pekerjaan dengan tegang, tetapi suasana semakin tidak kondusif. Ketika malam kembali tiba, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Setiap suara menjadi lebih menakutkan, dan rasa cemas semakin dalam. Saat mereka berusaha tidur, Yana tiba-tiba bangkit dari tidurnya dan berteriak. Aku melihatnya, dia ada di sini. Teriakan Yana membuat semua orang terbangun dan panik. Ferdi berlari menghampiri Yana, berusaha menenangkannya. Apa yang kau lihat, Yana? Tanya Ferdi, merasa semakin khawatir. Ceritakan padaku. Yana tampak ketakutan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu, tapi ada sosok yang mengawasi kita. Dia berdiri di pojok gubuk dan menatap kita. Ferdi dan yang lainnya saling pandang, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka berusaha untuk tidak berpikir terlalu jauh, tetapi kegelapan malam seakan memperkuat semua ketakutan mereka. Malam itu, mereka berusaha untuk tidur sambil tetap waspada. Ferdi tidak bisa memejamkan mata, pikirannya dipenuhi dengan bayangan sosok misterius dan suara-suara aneh. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Keesokan paginya, saat mereka bersiap untuk bekerja, Ferdi memutuskan untuk melakukan pencarian kecil di sekitar area proyek. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini, ujarnya kepada teman-temannya. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Mereka berempat berkeliling di sekitar lokasi proyek, melihat-lihat dan mencoba menemukan petunjuk. Namun, setiap langkah terasa berat, dan ketakutan mulai menggerogoti semangat mereka. Mereka menemukan bekas-bekas yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi tempat tinggal, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Saat mereka melanjutkan pencarian, mereka mendengar suara samar dari jauh.
Suara itu terdengar seperti tangisan. "Dengar, apa itu?" tanya Tama, wajahnya menunjukkan ketakutan. Ferdi mengangguk, merasakan bahwa suara itu berasal dari arah hutan. "Jika kita pergi ke sana, kita mungkin menemukan Yana," saran Wahyu dengan harapan. Ferdi merasa ragu, tetapi hasrat untuk menemukan teman mereka yang hilang mengalahkan rasa takut yang menggerogoti mereka. Mereka mulai bergerak menuju arah suara, melewati pepohonan yang lebat dan gelap. Akhirnya, mereka tiba di sebuah area terbuka di dalam hutan. Suara tangisan semakin jelas terdengar, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Rasa cemas menyelubungi Ferdi dan teman-temannya. "Kita harus kembali," kata Ferdi, merasa bahwa mereka telah melampaui batas. Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat sosok misterius berdiri di belakang mereka. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi aura menakutkan mengelilinginya. "Kalian seharusnya tidak ada di sini," suara itu bergema menakutkan. Ferdi merasa jantungnya berhenti sejenak. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan mereka dalam keadaan bingung dan ketakutan. Kembali ke gubuk, ketegangan semakin meningkat. Mereka tidak bisa melupakan sosok yang mereka lihat dan suara-suara yang terus mengganggu mereka. Malam itu, Ferdi merasakan bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk proyek ini, tetapi juga untuk keselamatan mereka sendiri. Teror yang tak terduga, malam ketiga di lokasi proyek terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suara-suara aneh yang terus mengganggu tidur mereka semakin gencar. Ferdi, yang berusaha untuk tetap tenang, merasakan ketegangan yang membara di antara teman-temannya. Yana, yang sudah mulai pulih dari ketakutannya, tampak lebih gelisah, sementara Tama dan Wahyu saling berpandangan dengan penuh kecemasan. Pagi hari, mereka berusaha untuk kembali bekerja dengan penuh semangat, tetapi ketegangan malam sebelumnya masih membayangi mereka. Setiap kali suara-suara aneh terdengar, semua orang akan terdiam dan menatap satu sama lain dengan ketakutan. Ferdi mencoba untuk menyemangati timnya dengan berkata, "Kita harus fokus pada pekerjaan kita. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita." Namun, perasaannya yang tidak nyaman semakin menguat. Saat istirahat siang, mereka berkumpul di luar gubuk untuk makan. "Kita harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini," kata Wahyu. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Ferdi setuju dan memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang tempat itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita hantu. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari para pekerja yang sudah lama bekerja di proyek tersebut. Namun, setiap kali mereka bertanya, para pekerja akan melihat ke bawah dan menghindari percakapan, seakan ada sesuatu yang mereka takuti untuk dibicarakan. Malam kembali tiba, dan suasana semakin mencekam. Ferdi dan teman-temannya berusaha untuk tidur, tetapi suara-suara aneh kembali terdengar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras dari arah tempat kerja. Suara balok kayu jatuh membuat mereka terbangun dengan panik. Ferdi melompat dari tempat tidurnya dan berlari menuju sumber suara. Ketika mereka sampai di lokasi kerja, mereka menemukan Burhan tergeletak di tanah, tampak pingsan. "Burhan!" teriak Ferdi, berlari menghampirinya. Tama dan Wahyu segera membantu mengangkat Burhan dan membawanya ke gubuk. Ferdi merasa jantungnya berdegup kencang, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Burhan mulai sadar. Saya melihatnya," katanya dengan suara lemah. Ada sosok yang berdiri di atas balok kayu, lalu tiba-tiba balok itu jatuh. Ferdi dan teman-temannya saling tatap, ketakutan semakin menguasai mereka. Malam itu, suasana di gubuk menjadi sangat mencekam. Mereka berusaha untuk tidur, tetapi ketidakpastian dan rasa takut membuat mereka terjaga. Tiba-tiba, Yana berteriak lagi, "Dia ada di sini." Sosok itu, semua orang terbangun dalam kepanikan. Ferdi segera menghampiri Yana, berusaha menenangkannya. "Apa yang kau lihat, Yana?" tanya Ferdi dengan cemas. Yana terlihat sangat ketakutan, matanya berkilau-kilau.
Dia berdiri di pojok gubuk, menatap kita, jawabnya. Ferdi merasa hatinya berdegup kencang. Kita harus pergi dari sini, katanya tegas. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Malam itu, mereka merencanakan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok yang mengganggu mereka. Ferdi merasa bahwa jika mereka bisa mengetahui siapa sosok itu, mereka mungkin bisa menghentikannya. Mereka memutuskan untuk berbagi tugas, Wahyu dan Tama mencari informasi di sekitar lokasi, sementara Ferdi dan Yana akan mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Keesokan harinya, Ferdi dan Yana pergi menjelajahi hutan di sekitar lokasi proyek. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk tentang sosok yang mengganggu mereka. Sambil berjalan, mereka saling berbagi ketakutan yang mereka rasakan. Saya tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya, kata Yana dengan suara bergetar. Ferdi mengangguk, merasakan hal yang sama. Saat mereka menjelajahi hutan, mereka menemukan sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Di bawahnya, ada bekas-bekas yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah digunakan untuk ritual. Ferdi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan saat ia memeriksa lebih dekat, Yana tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ferdi, aku merasa tidak enak." Ferdi berbalik dan melihat Yana tampak pucat. "Ada sesuatu di sini," katanya dengan suara bergetar. Ferdi merasakan ketakutan melanda dirinya. "Kita harus pergi dari sini," ujarnya, dan mereka segera kembali ke gubuk. Malam itu, saat mereka berkumpul di gubuk, suasana semakin tegang. Ferdi menceritakan penemuan mereka tentang pohon besar dan bekas ritual. "Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita di sini," katanya. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di tempat ini." Namun, sebelum mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya, suara keras terdengar lagi. Kali ini, suara itu datang dari dalam gubuk. Mereka berlari menuju sumber suara dan menemukan Burhan tergeletak di lantai, tampak sangat ketakutan. "Dia ada di sini," teriak Burhan. "Sosok itu, dia ingin mengambil kita." Ferdi merasa jantungnya berdebar kencang. "Tenang, Burhan, ceritakan padaku apa yang kau lihat," desaknya. Burhan menggigil ketakutan. "Dia mengawasi kita, dan dia ingin mengambil salah satu dari kita sebagai tumbal." Kegelisahan semakin meningkat di antara mereka. Ferdi tahu bahwa mereka harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan semua teror ini. "Kita harus berkumpul dan membuat rencana," ujarnya. "Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita." Malam itu, mereka duduk bersama dan merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi sosok misterius itu. Namun, saat mereka mulai berbicara, lampu minyak berkedip-kedip, dan suara gamelan terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Mereka semua terdiam, merasakan kehadiran yang menakutkan di sekitar mereka. Menyusuri jejak kegelapan, setelah malam yang penuh ketegangan, Ferdi dan teman-temannya terbangun dengan rasa takut yang masih menyelimuti mereka. Suara-suara aneh dan kehadiran sosok misterius membuat mereka semakin merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Burhan, yang sebelumnya terbangun dalam ketakutan, kini tampak lemas, seolah energi dan keberaniannya telah habis. Ferdi tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasi ketakutan ini. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari tahu siapa sosok itu dan apa yang dia inginkan," ujar Ferdi, berusaha memberikan semangat kepada teman-temannya. Mereka sepakat untuk melakukan pencarian di lokasi proyek, mencoba menemukan petunjuk tentang sejarah tempat itu. Ferdi dan Yana memutuskan untuk kembali ke pohon besar yang mereka temukan sebelumnya. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh yang telah mereka alami. Saat mereka berjalan menuju pohon besar, hutan terasa semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai bergema di antara pepohonan, dan rasa takut kembali menggerogoti mereka. Ferdi berusaha menenangkan diri, tetapi ketegangan di dalam hati tidak bisa dihindari. Setibanya di pohon, mereka mulai memeriksa area sekitarnya dengan hati-hati. Di bawah pohon, mereka menemukan sejumlah benda aneh, kain putih, potongan kayu,
dan batu-batu yang tampak seperti altar kecil. Ferdi merasa bahwa ini adalah tanda-tanda dari ritual yang pernah dilakukan di tempat ini. Sepertinya ini bukan tempat biasa, kata Ferdi sambil mengamati benda-benda tersebut. Kita mungkin telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak kita sentuh. Yana mengangguk dengan wajah ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mencari orang yang mungkin bisa membantu mereka memahami situasi ini. Ferdi ingat bahwa ada beberapa penduduk desa dekat lokasi proyek yang mungkin tahu lebih banyak tentang sejarah tempat ini. Mereka berencana untuk pergi ke desa setelah menyelesaikan pekerjaan hari itu. Kembali ke gubuk, Ferdi dan teman-temannya berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan mereka. Namun, suasana hati mereka sangat tertekan. Setiap kali suara aneh terdengar, mereka akan saling menatap dengan cemas. Burhan, yang masih merasa lemah, seringkali terdiam, seolah-olah terjebak dalam pikirannya sendiri. Malam tiba, dan mereka berkumpul untuk merencanakan perjalanan ke desa. Ferdi merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat, meskipun ada rasa takut yang menyelimuti pikiran mereka. Kita harus mencari tahu tentang sosok itu dan apa yang dia inginkan, katanya. Mungkin ada cara untuk mengakhiri semua ini. Keesokan paginya, mereka berangkat ke desa yang tidak jauh dari lokasi proyek. Jalan setapak yang mereka lalui dikelilingi oleh hutan lebat, dan suasana semakin mencekam saat mereka mendekati desa. Penduduk desa terlihat ragu-ragu saat mereka mendekati. Beberapa dari mereka tampak takut, sementara yang lain menghindar dan pergi menjauh. Ferdi memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang nenek tua yang sedang duduk di depan rumahnya. "Nenek, kami ingin tahu tentang tempat proyek di dekat sini. Apakah ada yang aneh terjadi di sana?" tanyanya. Nenek itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Anak muda, ada banyak rahasia di tempat itu. Tidak ada yang berani pergi ke sana tanpa alasan yang kuat." Setelah beberapa saat, nenek itu mulai bercerita. Dahulu kala, tempat itu adalah lokasi ritual untuk memanggil kekayaan, tetapi banyak yang hilang. Beberapa orang mencoba mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah, dan mereka membayar harga yang mahal. Ferdi merasa jantungnya berdebar. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyanya. Beberapa hilang selamanya, yang lain kembali dengan jiwa yang kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan bagian dari diri mereka, jawab nenek tersebut. Jika kalian ingin pergi ke sana, pastikan kalian siap untuk menghadapi konsekuensinya. Kata-kata nenek itu menggema di dalam pikiran Ferdi. Ia tahu bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Kami akan mencari cara untuk menghentikan semua ini, ujar Ferdi dengan tekad. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, mereka kembali ke lokasi proyek dengan perasaan campur aduk. Malam itu, suasana di gubuk semakin mencekam. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan rencana mereka. Ferdi menjelaskan tentang ritual yang terjadi di tempat itu dan bagaimana mereka harus bersiap untuk menghadapi sosok yang mengganggu mereka. Kita harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Kita harus menghentikan siklus ini, katanya. Burhan, yang masih tampak ketakutan, berkata, "Tapi bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan?" Ferdi merasa berat, tetapi ia tahu mereka harus berjuang. "Kita harus melakukan ritual untuk mengembalikan apa yang telah kita ambil," jawabnya. "Kita harus mengembalikan energi yang telah terganggu." Mereka mulai mempersiapkan ritual dengan mengumpulkan benda-benda yang bisa digunakan, termasuk kain putih dan potongan kayu yang mereka temukan di bawah pohon besar. Ferdi merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua teror yang mereka alami. Saat malam semakin larut, mereka bersiap untuk melakukan ritual. Mereka berkumpul di luar gubuk di bawah cahaya bulan, dengan hati berdebar. Ferdi memimpin ritual, berusaha untuk menyatukan energi mereka dalam satu tujuan. Namun, saat mereka mulai melafalkan doa, suara gamelan kembali terdengar, menggema di sekitar mereka. Kegelisahan menyelimuti mereka, dan saat itu,
sosok misterius muncul di hadapan mereka. Dengan wajah yang tidak terlihat dan aura menakutkan, sosok itu tampak marah. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Suaranya bergema, menggetarkan tanah di bawah mereka. Ferdi dan teman-temannya merasa terjebak dalam ketakutan. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Apakah mereka akan mampu menghadapi sosok itu dan menghentikan teror yang telah mengganggu mereka, atau justru terjerat dalam kegelapan yang tidak terduga? Penyesalan yang tak terelakkan. Malam itu, saat sosok misterius muncul di hadapan Ferdi dan teman-temannya, suasana menjadi sangat menegangkan. Suara gamelan yang menggema semakin keras, seolah-olah menggambarkan kemarahan dari dunia lain. Ferdi merasakan jantungnya berdegup kencang, ketakutan menyelimuti mereka semua. Kita tidak bisa mundur sekarang, bisiknya, berusaha memberikan keberanian pada diri sendiri dan teman-temannya. Sosok itu berdiri di depan mereka, wajahnya samar dan tidak terlihat, tetapi aura gelap yang mengelilinginya sangat jelas. Kalian telah mengganggu tempat ini, suaranya menggema, membuat tanah bergetar di bawah kaki mereka. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Ferdi tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan bagi mereka. Kami tidak bermaksud mengganggu, dia mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Kami hanya ingin tahu dan memperbaiki kesalahan kami. Namun, sosok itu tampak tidak peduli dengan kata-kata Ferdi. Kesalahan kalian sudah terjadi, jawab sosok itu, suaranya terdengar seperti angin kencang di malam yang sunyi. Kekayaan yang kalian cari tidak akan pernah didapat tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. Ferdi merasakan rasa takut dan penyesalan bercampur aduk dalam dirinya. Mereka telah terjebak dalam pencarian kekayaan yang salah. Saat sosok itu melangkah maju, Yana tiba-tiba berteriak. Kita tidak akan memberikan apapun. Kami tidak akan menjadi tumbal. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dari pandangan, tetapi suara gamelan semakin keras, dan angin kencang mulai berputar di sekitar mereka. Ferdi dan teman-temannya berusaha untuk tetap tenang. Kita harus melanjutkan ritual ini, kata Ferdi, berusaha menenangkan suasana. Mereka mulai melafalkan doa dan mengarahkan energi positif ke arah sosok tersebut, berharap bisa mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Namun, saat mereka melanjutkan ritual, sosok itu kembali muncul, kali ini lebih mendekat. Kalian tidak bisa menghentikanku, katanya dengan suara yang menakutkan. Aku akan mengambil satu dari kalian sebagai bayarannya. Ferdi merasa ketakutan melanda jiwanya. Ia tahu bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu segera, salah satu dari mereka bisa menjadi tumbal. Kita harus bersatu, teriak Ferdi, berusaha mengumpulkan semua keberanian yang ada. Kita tidak akan membiarkan ini terjadi. Mereka melanjutkan ritual dengan lebih semangat, berusaha menyatukan energi mereka untuk melawan sosok itu. Namun, saat ritual berlangsung, sosok itu mulai menunjukkan kekuatannya. Angin kencang berputar di sekitar mereka, dan mereka merasa seolah-olah ditarik ke arah sosok itu. Dalam kekacauan itu, Burhan tiba-tiba terjatuh ke tanah, tampak pingsan. Burhan, teriak Yana, berusaha untuk menghampirinya. Ferdi merasa hatinya hancur melihat temannya terjatuh. Kita harus menyelamatkannya, serunya, walaupun ia tahu bahwa mereka juga dalam bahaya. Ferdi berlari menuju Burhan, tetapi saat ia meraih temannya, sosok itu muncul di depan mereka dengan wajah yang semakin jelas, menampilkan ekspresi marah. Kalian tidak akan bisa melawanku. Ia berteriak, suaranya bergema menakutkan. Ferdi merasakan hawa dingin menusuk tulang, tetapi ia tidak bisa menyerah. Burhan, bangun. Ferdi berteriak, berusaha membangunkan temannya. Saat itu, Yana dan Tama berdiri di samping mereka, melafalkan doa dan mencoba mengarahkan energi positif ke arah sosok itu. Namun, semua usaha mereka seakan sia-sia. Sosok itu mulai mendekat, dan Ferdi merasa semakin terdesak. Kami tidak akan memberikan apapun. Kami hanya ingin pergi, teriak Ferdi dengan penuh keberanian. Ia menyadari bahwa mereka tidak bisa menyerah pada ketakutan. Mereka harus berjuang untuk melindungi satu sama lain. Saat sosok itu hampir mencapai mereka,
Ferdi teringat akan kata-kata nenek tua di desa. Kita harus mengembalikan apa yang telah kita ambil. Pikirnya, dalam sekejap, ia meraih kain putih yang mereka persiapkan untuk ritual. Kami mengembalikan apa yang telah kami ambil. Teriaknya, dengan sekuat tenaga, Ferdi melemparkan kain putih ke arah sosok itu. Seolah-olah kain itu mengandung energi murni dari niat mereka untuk memperbaiki kesalahan. Sosok itu terhenti, tampak bingung dan marah. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya, suaranya menggema. Ferdi dan teman-temannya melanjutkan melafalkan doa dengan semangat yang baru. Mereka berusaha keras untuk mengarahkan semua energi positif mereka ke arah sosok itu. Dalam sekejap, sosok itu mulai bergetar dan tampak semakin tidak stabil. "Pergi dari sini," teriak Yana, berusaha mendorong sosok itu pergi. "Kami tidak akan membiarkanmu mengambil salah satu dari kami." Ferdi merasakan keberanian mengalir dalam dirinya. Mereka bersatu, berjuang untuk melawan kegelapan. Akhirnya, dengan satu teriakan terakhir, sosok itu menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Angin kencang berhenti, dan suasana malam kembali tenang. Ferdi dan teman-temannya terdiam, merasakan kelegaan yang luar biasa. Namun, saat mereka berbalik, mereka menyadari bahwa Burhan masih tergeletak di tanah. Mereka berlari menghampirinya, tetapi saat mereka mencoba membangunkannya, Burhan tidak bergerak. Rasa cemas kembali menyelimuti mereka. "Burhan, bangun!" Yana berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Ferdi merasakan air mata menggenang di matanya. "Semua ini salah kita. Kita seharusnya tidak datang ke sini," ujarnya, merasakan penyesalan yang mendalam. Dalam keheningan, Ferdi menyadari bahwa pencarian kekayaan yang mereka lakukan telah membawa mereka pada kegelapan yang mengerikan. Mereka tidak hanya kehilangan Burhan, tetapi juga bagian dari diri mereka sendiri.